Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katarina Gita Bonita Gomez dengan NPM 2414151011. Pada video ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu tentang tanaman porang dengan judul Analisis Potensi dan Manfaat Pengelolaan Tanaman Porang dalam Menghadapi Krisis Pangan di Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut terkait potensi dan manfaat dari tanaman porang, di sini kita akan membahas terlebih dahulu krisis pangan global yang pernah terjadi sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan akhir pada tahun 2019, 135 juta orang di 55 negara mengalami krisis pangan akut. 75 juta anak mengalami gangguan pertumbuhan dan 17 juta anak terdampak malnutrisi. Indonesia beresiko tinggi karena jumlah penduduk besar dan ketergantungan pada pangan pokok seperti beras, singkong, dan sorghum. Lalu ancaman iklim dan krisis pangan, inilah yang menuntut ketahanan pangan nasional. Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian di Indonesia menyumbang 13,3% GDP. Namun diversifikasi pangan penting dilakukan agar masyarakat tidak bergantung pada tanaman serealia seperti beras, gandum, dan jagung. Dan alternatif yang bisa digunakan untuk diversifikasi pangan ini adalah umbi-umbian lokal. Salah satu umbi-umbian yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan adalah porang atau Amorphophallus muelleri. Porang termasuk famili Araceae atau talas-talasan. Tumbuhan ini mengandung karbohidrat penting berupa glukomanan. Glukomanan bermanfaat sebagai bahan pangan, dapat membentuk gel, menambah kestabilan, serta berfungsi sebagai pengental dan penyerap air yang baik. Porang memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta prospek ekspor yang menjanjikan. Di Jepang sendiri, permintaan porang cukup tinggi, di mana dibutuhkan lebih kurang 1.000 ton gaplek porang per tahun. Dan rata-rata ekspor Indonesia, ekspor porang, dari tahun 1995 sampai 2003 adalah 119,23 ton per tahunnya. Tanaman porang memiliki banyak keunggulan. Di antaranya, yang pertama dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Porang mampu beradaptasi di lahan hutan, kebun, maupun tanah marginal dengan pH 4-7,5. Yang kedua, porang mampu tumbuh di bawah naungan. Jadi tanaman porang ini cocok di bawah tegakan tanaman lain seperti jati atau jagung, sehingga fleksibel untuk sistem tanam tumpang sari. Lalu yang ketiga, tanaman porang memiliki kandungan karbohidrat, sehingga dapat dijadikan bahan pangan alternatif pengganti beras atau tepung, serta bahan industri karena kandungan glukomanan yang tinggi. Yang keempat, tanaman porang memiliki pasar ekspor yang menjanjikan. Permintaan ekspor porang setiap tahunnya itu meningkat secara signifikan. Namun, tanaman porang juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, pengelolaannya yang cukup sulit, di mana dalam pengelolaannya dibutuhkan teknologi dan teknik khusus, sehingga banyak petani belum memanfaatkannya. Yang kedua, waktu pertumbuhan porang yang cukup lama. Masa tanam porang hingga panen adalah 1-3 tahun, membuat tanaman porang kurang cocok sebagai sumber pendapatan utama. Yang ketiga, biaya panen dan pemasaran yang tinggi. Bobot umbi tanaman porang cukup besar, sehingga memerlukan tenaga kerja dan biaya transportasi yang besar pula, sehingga menurunkan hasil bersih dari para petani. Yang keempat, pengetahuan masyarakat masih terbatas. Kurangnya informasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan porang menghambat perkembangan tanaman porang untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Kemudian ada strategi alternatif dalam pengelolaan porang. Di sini ada kurang lebih 4.
Yang pertama adalah dengan penyuluhan atau penggalakan budidaya tanaman porang. Penyuluhan rutin penting untuk dilakukan agar petani dapat memahami jenis-jenis, manfaat, dan cara budidaya porang. Yang kedua, pengenalan masif kepada masyarakat. Di sini peran pemerintah diperlukan untuk memperluas informasi tentang manfaat porang agar masyarakat mengetahuinya dan dapat mengelolanya dengan baik dan benar. Yang ketiga, membangun supply chain industri pengelolaan porang. Untuk pengelolaan porang diperlukan sistem rantai pasok dari petani hingga industri agar nilai jual porang meningkat dan pasar porang terbentuk. Yang keempat, memaksimalkan ekspor produk jadi bernilai tambah. Maksudnya adalah ekspor porang berpotensi besar dengan produk yang sudah diolah atau siap pakai sehingga menambah nilai tambah dan pasar internasional pun semakin luas. Pada slide ini terdapat daftar harga porang 1 kilonya pada tahun 2022. Di sini terdapat kurang lebih 3 jenis porang. Yang pertama ada porang basah segar dengan harga per kilonya 4.000 sampai 8.000 rupiah. Lalu porang kering chips kualitas ekspor, harga per 1 kilonya 14.000 rupiah. Dan tepung porang kualitas ekspor, harga 1 kilonya 40.000 sampai 50.000 rupiah. Dapat kita lihat data ekspor porang tahun 2019 sampai tahun 2020, yang dimana ekspor ini mengalami peningkatan. Sebelumnya mohon maaf karena di slide ini tidak saya cantumkan interpretasi datanya, maka sekarang akan saya sampaikan secara langsung. Jika kita melihat dari permintaan ekspor tanaman porang yang mengalami peningkatan dari 11.721 ton pada tahun 2019, itu meningkat menjadi 20.476 ton pada tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tanaman porang memiliki peluang komoditi ekspor yang menjanjikan bagi Indonesia. Pada slide ini terdapat beberapa contoh produk hasil dari olahan tanaman porang. Yang pertama dan yang paling terkenal yaitu hasil olahan tanaman porang adalah beras. Beras dari tanaman porang memiliki tekstur dan rasa yang mirip nasi biasa, namun kandungan karbohidrat dan lemaknya lebih rendah. Yang kedua ada tepung porang. Tepung ini dihasilkan dari penggilingan ubi porang dengan jenis Amorphophallus muelleri yang telah dikeringkan. Dan yang ketiga ini adalah mie shirataki. Mie ini adalah olahan kembangan dari tepung porang yang banyak mengandung serat dan hanya mengandung sedikit saja karbohidrat. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan yaitu porang dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah sehingga berpotensi menjadi komoditas pangan alternatif dan sumber devisa baru bagi negara. Lalu pemerintah juga diharapkan mendukung budidaya, pengelolaan, dan promosi serta ekspor porang untuk menghadapi krisis pangan. Sekian presentasi saya terkait tanaman porang. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang salah atau kurang. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.